kegiatan secara tetap atau terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk memperoleh keuntungan atau bisa laba, baik diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk hukum maupun badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Nah, di sini ada perusahaan perseorangan dan badan usaha. Di sini kami menjelaskan untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum. Ini CV dan firma. Yang pertama adalah CV. Di masyarakat dikenal dengan CV atau persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang selaku aset atau modalnya kepada perusahaan, kepada seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai pemimpin atau pengurus. Nah, di dalam CV ini terbagi menjadi dua sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Apa sih sekutu komanditer itu? Sekutu komanditer atau sering disebut dengan sekutu pasif, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal dalam perusahaan. Jika perusahaan itu menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab hanya sebatas modalnya saja. Untuk memperoleh terbatasnya tergantung modal yang mereka berikan. Nah, hal ini mengandung bahwa status sekutu komanditer ini dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal terhadap perusahaan. Dan sedangkan sekutu komplementer atau sering disebut dengan sekutu aktif adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sekutu kerja yang menjalankan perusahaan dan usaha antara dua orang atau lebih memakai nama bersama. Dalam kepengurusannya hanya terdapat sekutu komplementer atau firma yang berperan sebagai pengurus firma. Aturan hukum yang mengatur tentang CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seiring perkembangan zaman, telah banyak mengalami perubahan, diantaranya melalui Permenkumham atau Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, 1618 sampai 1652. Yang kedua yaitu pasal 16 sampai 35 KUHD yang mengatur tentang pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Pihak CV tugas serta tanggung jawabnya. Sekutu aktif atau sekutu komplementer atau pengurus. Sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, artinya semua kebijakan perusahaan dijalankan sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut dengan persero kuasa atau persero pengurus, atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh dalam jalannya perusahaan, termasuk bertanggung jawab atas utang piutang atau harta pribadinya, pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, apabila firma tidak memenuhi tahapan pendaftaran dan pengumuman, maka terdapat 3 akibat hukum yang terjadi terhadap firma. Akibat-akibat hukum tersebut yaitu: yang pertama, firma menurut hukum melakukan usaha secara hukum atau untuk semua jenis usaha. Yang kedua, firma dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, setelah kita melihat sama-sama tadi beberapa contoh dari CV dan firma, teman-teman juga harus tahu bahwa penggunaan nama CV dan firma itu tidak bisa, misalnya teman-teman suka sama nama ini langsung aja bikin nama CV dan firma pakai nama itu, tidak bisa karena ada ketentuannya. Yang pertama yaitu ketentuan nama CV. Tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh perusahaan lain secara sah. Kita bisa mengetahui nama CV yang pernah dipakai secara sah oleh perusahaan itu bisa melalui internet dengan cara teman-teman bisa mengecek melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau DJAHU, ataupun bisa melalui layanan jasa pengecekan nama CV online, dan juga bisa melakukan riset online lewat media sosial. Lalu bisa dilakukan secara manual, yaitu memeriksa di kantor dinas perindustrian dan perdagangan atau Disperindak. Lalu yang kedua, berkontribusi dengan notaris atau ahli hukum. Untuk ketentuan nama CV yang kedua, nama tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Contohnya yaitu misalnya nama CV-nya CV judi online atau CV penjualan narkoba, itu tidak boleh karena bertentangan. Lalu selanjutnya ada tidak mengandung karakter khusus. Misalnya di nama CV itu
keuangan. Selanjutnya ada ketentuan penggunaan nama firma. Yang pertama yaitu nama dari salah seorang sekutu. Yang seperti yang kita tahu bahwa firma merupakan kumpulan nama, berarti mereka bisa berdiskusi menentukan nama sekutu siapa yang mau dimasukkan ke firmanya. Dalam konteks persekutuan komanditer atau CP dan firma, tanggung jawab atas kerugian yang memiliki perbedaan tergantung pada status dan peran masing-masing anggota atau sekutu. Berikut dipaparkan beberapa tanggung jawab dari kedua jenis perusahaan tersebut. Yang pertama adalah persekutuan komanditer atau CP. CP sendiri memiliki dua sekutu yang bertanggung jawab, terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementaris. Sekutu komanditer biasanya mereka memiliki tanggung jawab terbatas sebesar jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan. Artinya, jika terjadi kerugian atau kegagalan, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab hingga jumlah modal yang telah disetorkan. Sedangkan sekutu komplementaris, sekutu ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atau unlimited liability, yang berarti mereka bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas utang dan kewajiban perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian, mereka dapat dikejar hingga harta pribadi yang mereka miliki. Yang kedua ada persekutuan firma. Seperti yang kita ketahui, pada persekutuan firma hanya terdiri dari satu sekutu, yaitu sekutu komplementer atau firman. Sekutu ini bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kinerja dan kewajiban perusahaan. Mereka tidak memiliki pembatasan atas tanggung jawab mereka terhadap utang atau kerugian perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, mereka harus menanggungnya secara pribadi dengan harta pribadi mereka.